Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang kamus maupun pemanfaatan kamus itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang kamus dan juga fungsinya. Kamus merupakan sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal kata-kata maupun perkataan-perkataan baru. Kamus sendiri dibagi mendalam 3 jenis. Yang pertama ada kamus berdasarkan penggunaan bahasa, kamus berdasarkan isi, dan juga ada kamus istimewa. Mari kita bahas satu persatu mulai dari kamus penggunaan bahasa. Kamus yang berdasarkan penggunaan bahasa ini dibagi lagi menjadi 6 jenis atau 6 model. Meliputi kamus Eka Bahasa. Kamus Eka Bahasa ini hanya menggunakan satu bahasa saja, dan di dalam kamus ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan kamus Dwi Bahasa, karena dalam metode penyusunannya dibuat berdasarkan pembuktian data korpus. Selanjutnya ada kamus Dwi Bahasa. Di kamus ini hanya menggunakan dua bahasa, yaitu kata masukan daripada kata yang dikamuskan diberi padanan atau diberi takrif dengan menggunakan bahasa yang lain. Semisal contoh kamus bahasa Inggris Indonesia, terus kamus bahasa Indonesia Korea, Indonesia Mandarin, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, di dalam jenis kamus berdasarkan penggunaan bahasa, di sini ada kamus aneka bahasa. Kamus ini biasanya sekurang-kurangnya menggunakan 3 bahasa. Ingat ya, sekurang-kurangnya. Namun kadang juga lebih dari 3 bahasa. Misalnya bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Secara serentak seperti contoh kamus yang sering kita temui itu ada kamus Melayu, Cina, Inggris. Lanjut lagi ke jenis yang kedua, yaitu kamus berdasarkan isi. Di sini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kamus mini. Kamus ini dikenal sebagai kamus saku karena bentuknya yang mini. Kamus ini dapat disimpan di dalam saku, biasanya ketebalan kamus ini kurang dari 2 cm. Yang kedua ada kamus kecil. Kamus ini merupakan kamus yang mudah dibawa seperti kamus Dwi Bahasa. Dan yang ketiga ada kamus besar. Kamus besar ini membuat segala leksikal yang terdapat dalam satu bahasa dan setiap perkataannya dijelaskan secara lengkap. Biasanya ukurannya besar dan kurang direkomendasiin bagi saya untuk dibawa kemana-mana. Contoh dari kamus ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Lanjut lagi ke jenis yang ketiga, yaitu ada kamus istimewa. Kamus istimewa sendiri dibagi ke dalam 6 macam atau 6 model. Di sini ada kamus istilah. Kamus ini berisi istilah-istilah khusus dalam sebuah bidang tertentu. Fungsinya biasanya adalah untuk kegunaan ilmiah, seperti contoh kamus istilah fikih. Terus kamus etimologi. Kamus ini biasanya menerangkan asal-usul suatu perkataan dan maksud dari asalnya. Lanjut lagi ke kamus thesaurus atau kamus perkataan searti. Kamus ini maksudnya menerangkan maksud suatu perkataan dengan memberikan kata-kata searti atau sinonim dan dapat juga kata-kata yang berlawanan arti atau antonim. Fungsi dari kamus ini sendiri ialah untuk membantu para penulis untuk meragamkan diksi seperti contoh di sini Thesaurus Bahasa Indonesia. Terus ada kamus peribahasa atau simpulan bahasa, yang dimana kamus ini menerangkan maksud suatu peribahasa atau simpulan bahasa. Selain digunakan sebagai rujukan, kamus ini juga sesuai untuk dibaca dengan tujuan keindahan. Next, kamus terjemahan. Tentu semua orang pasti tahu tentang kamus ini. Di kamus ini menyediakan kata searti bahasa asing untuk satu bahasa sasaran, dan kegunaannya adalah untuk membantu para penerjemah. Oke, dan yang terakhir di dalam kamus istimewa itu ada kamus kolokasi. Apa itu kamus kolokasi? Kamus kolokasi itu biasanya menerangkan tentang padanan kata. Contohnya kata terdiri yang selalu berpadanan dengan kata dari atau kata atas. Lanjut lagi ke slide pemanfaatan dari kamus. Pemanfaatan dari kamus itu sendiri dibagi menjadi 8 manfaat, yaitu 1. Menemukan makna sebuah kata. 2. Menetapkan pelafalan dan cara pengucapan. 3. Menetapkan ejaan. 4. Menelusuri asal-usul sebuah kata. 5. Membedakan antara kata yang tak lazim dan tak terpakai, serta menjelaskan kata yang murni dan serapan. 6. Mengetahui sinonim dan antonim. 7. Penggunaan kata sastra dan peribahasa. Dan yang ke-8, mendapatkan pengetahuan yang bersifat ensiklopedia. Lanjut lagi ke slide yang terakhir. Di sini ada cara penyusunan kamus. Secara umum, penyusunan kamus sendiri melalui 5 prosedur. Dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada perancangan kamus. Perancangan kamus ini yang dimana penyusun kamus harus menentukan perkara, seperti tujuan penyusunan kamus dan pendekatan kerja. Selepas itu, penyusun kamus akan mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasukan penyusunan, modal, komputer, dan peralatan yang lain.
Lanjut lagi ke tahap yang kedua. Di tahap kedua ini ada pembinaan data korpus. Di dalam tahap ini hanya kata-kata yang pernah digunakan oleh masyarakat yang akan dimasukkan ke dalam kamus. Kata-kata ini akan dicatat ke dalam kartu. Satu kartu biasanya satu kata, dan kartu-kartu ini disusun mengikuti urutan abjad. Semua kata-kata yang pernah muncul dalam karya yang terbaca akan dicatat. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berat. Namun di zaman sekarang dipermudah dengan adanya bantuan komputer. Yang ketiga, di prosedur yang ketiga ini ada pengisian dan pengabjatan data. Prosedur ini merupakan prosedur yang sangat penting karena setiap kata yang telah dicatat akan disusun menurut abjad. Jika tidak, maka kamus tersebut menjadi tidak berguna karena akan sangat sulit untuk mencari arti dari suatu kata. Biasanya secara manual, kerja ini dapat dilakukan dengan mencatat kata-kata kutipan di dalam kartu. Sama seperti yang tadi, satu kata, satu kartu. Supaya kata-kata ini dapat disusun dengan mudah. Setelah itu, kartu-kartu ini akan disimpan ke dalam bentuk katalog. Lanjut lagi yang keempat. Yang keempat ini ada pengolahan data dan setelah kata-kata dikumpulkan dan diabjadkan. Maka data ini harus dianalisis. Pada peringkat ini, penyusun akan mengklasifikasikan kata-kata ini kepada kata-kata yang lawah atau tak perlu, kata-kata yang baru, kata-kata neologisme atau kata-kata baru yang jarang digunakan, dan kata-kata yang mengalami perubahan makna. Selepas dari itu, penyusun kamus akan membuangkan kata-kata yang lewah, mendokumentasikan kata-kata neologisme, dan mengambil kata-kata baru, serta kata-kata yang mengalami perubahan makna naik tingkat ke pemberian makna. Dan yang terakhir, ada pemberian makna. Pemberian makna bermaksud menjelaskan makna suatu kata. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu semantik dan pragmatik. Penyusunan kamus dapat menggunakan bahan rujukan seperti kamus yang sudah ada, daftar istilah, dan sebagainya untuk mencari maksud dari suatu kata.